sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa di channelnya Adi Kurniawan SPD. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1. Sebelum kita lanjutkan materi, karena sekarang masih masa pandemi COVID-19, ada baiknya kita sampaikan beberapa tips. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan bisa pakai hand sanitizer. Keluar dari rumah mohon pakai masker, dan ketika berpapasan harus jaga jarak atau physical distancing. Baik, kita lanjutkan materi. Di kelas 12 semester 1, materi awal adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung kepada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut. Tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Jenis zat terlarut itu contohnya kita lihat dari rasa, dari warna, dan kekentalan atau viskositas. Salah satu contoh adalah misalnya garam dapur NaCl. Ini adalah rasa asid. Kemudian CH3COOH. Ini adalah asam cuka, tentu berasa asam. Jadi sifat koligatif dia tidak bergantung kepada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung kepada konsentrasi. Baik. Sifat koligatif larutan terbagi 4. 1. Penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta V. Yang kedua, penurunan titik beku dilambangkan dengan delta F. Yang ketiga, kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Yang keempat, tekanan osmotik dilambangkan dengan V. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang keempat sifat koligatif larutan, kita harus review dulu tentang materi larutan dan konsentrasi, karena nanti ada hubungannya dengan konsentrasi partikel zat terlarut. Baik, larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut disebut dengan solut yang jumlahnya sedikit. Sementara zat pelarut disebut dengan solvent yang jumlahnya banyak. Apa aja contoh larutan? Contoh larutan gula. Berarti di larutan gula ada zat terlarutnya gula dan zat pelarutnya air. Demikian juga dengan larutan garam. Berarti ada garam dan ada zat pelarutnya air. Kemudian bisa juga contohnya larutan alkohol. Berarti ada alkohol dan ada pelarut air. Dan banyak contoh lain dari larutan. Setelah kita review larutan, pengertian larutan, sekarang kita ulangi tentang konsentrasi.
konsentrasi ini dapat dibagi atas fraksi mol yang dilambangkan dengan X, yang kedua molalitas, yang dilambangkan dengan M kecil, yang ketiga molaritas yang dilambangkan dengan M besar. Baik, kita jelaskan satu persatu. Fraksi mol. Fraksi mol larutan X larutan berarti terdiri dari fraksi mol zat terlarut berarti XT, dan fraksi mol zat pelarut berarti XP. Rumus mencari XT atau fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total, mol larutan, yaitu mol terlarut tambah mol pelarut. Kemudian mencari fraksi mol zat pelarut berarti sama dengan mol pelarut dibagi mol larutan, mol total, NT mol larutan tambah NP mol pelarut. Fraksi mol larutan atau fraksi mol total sama dengan XT tambah XP, jumlahnya sama dengan 1. Baik, konsentrasi yang kedua yang berhubungan dengan sifat poligrafik larutan adalah molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Molalitas adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 kg massa pelarut. Dengan rumus M sama dengan banyaknya mol zat terlarut berarti NT dalam 1 kg pelarut. Dalam kilogram. Tapi kalau pelarutnya dalam satuan gram, berarti rumus ini bisa kita rubah. M sama dengan mol terlarut per P dalam gram. Sehingga rumus ini menjadi, karena mol itu rumusnya gram per mr dikali 1000 per P. P ini dalam gram, massa pelarut dalam gram. Kemudian konsentrasi yang ketiga yang berhubungan dengan sifat kualitatif larutan adalah molaritas. Yang dilambangkan dengan M besar. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi dengan rumus M besar sama dengan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Volume liter. Sehingga rumus ini dapat kita rubah menjadi mol itu gram per mr dikali 1/P kalau dia dalam liter. Tapi kalau larutnya dalam mililiter, ini kita rubah menjadi M sama dengan gram per mr, molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Jadi sini dalam mili. Baik, untuk lebih jelas penggunaan dari rumus-rumus konsentrasi tadi, fraksi mol yang lambangnya X, molalitas M kecil dan molaritas M besar akan kita coba dengan contoh-contoh soal.
Sekarang kita coba membahas soal-soal yang berhubungan dengan konsentrasi yang 3 tadi. Yang pertama ini yang berhubungan dengan fraksi mol. Ini contoh soal. Sebanyak 27,6 gram etanol dengan rumus C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram air. Diketahui ARC 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Hitung A fraksi mol etanol, B fraksi mol air. Baik, kita selesaikan. Berarti kita cari yang A, fraksi mol etanol. Berarti fraksi mol zat terlarut XT. Dengan rumus di awal sudah disampaikan tadi, NT dibagi NT tambah NP. NT adalah mol zat terlarut, NP adalah mol zat larut. Bagaimana mencari mol terlarut? Mencari NT gram per ml. Apa zat terlarutnya? Etanol. Sebanyak berapa gram? 27,6 gram. Berarti masukkan 27,6 gram dibagi ml etanol. Nanti kita cari satu-satu. Etanol ada 2, berarti 2 kali 12 dikali dengan ARC. Ditambah H ada 6, berarti 6 dikali ARH. ARH sama dengan 1. Ditambah O. O ada 1, berarti dikali dengan ARO. Berarti 1 kali 16. Jumlahkan sama dengan 24 tambah 6 tambah 16. Berarti jumlahnya sama dengan 46. 30, 46. Jadi dapat MR-nya 46. Berarti 227,6 dibagi dengan 46. Berarti sama dengan 0, 6. 6 kali 6, 36, 6, 3, 6 kali 4, 24 tambah 3, 2, 7. Berarti 0,6 mol. Sama dengan 0,6. Mencari fraksi mol air. Berarti mol air NP sama dengan gram per ml. Sama dengan ini gram air 54 gram per ml air. Air rumusnya H2O. H ada 2 kali 1 berarti 2 tambah ARO 16 berarti 1, 16. Sama dengan 18. 4 sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti rumus dari fraksi mol zat terlarut sama dengan mol terlarut. Mol terlarut dapat sama dengan 0,6 dibagi mol terlarut 0,6 tambah mol perlarut sama dengan 3. Berarti 0, tambah 3. Jadi sama dengan 0,6 dibagi 3,6 sama dengan 1/36 sama dengan 1/4. Udah dibagi 0,6 dibagi 3,6 berarti 6/36 sama dengan sama-sama bagi ini 1/6 dengan 0,167 mol. Dapat fraksi
fraksi mol zat larut etanol. Berarti mencari fraksi mol zat larut XP sama dengan, tak perlu lagi dicari dengan rumus karena fraksi mol total X fraksi mol larutan sama dengan XT tambah XP. Fraksi mol total sama dengan 1, berarti XT 0,167 ditambah XP. Jadi XP sama dengan 1 kurang 0,167 sama dengan 0,73. Jadi mencari fraksi mol pelarut sama dengan 1 kurang 0,167, berarti 3 8, berarti 0,833. Demikianlah contoh soal dari menentukan fraksi mol zat larut dan fraksi mol pelarut. Sekarang kita coba menyelesaikan contoh soal yang berhubungan dengan molalitas. Hitung molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 8 gram natrium hidroksida dalam 400 gram air. Diketahui ArNa23O16 H sama dengan 1. Penyelesaian diketahui dari soal massa zat larut berarti massa NaOH sama dengan 8 gram di NaOH. Kemudian massa pelarut sama dengan 400 gram. Kemudian ArNa23O16 H sama dengan 1. Yang ditanya M kecil, molalitas. Jadi rumus molalitas sama dengan, karena dia dalam gram, berarti molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P larut dalam gram. Kita masukkan langsung gram. Gram zat terlarut berarti NaOH 8. mr NaOH berarti mr-nya sama dengan ArNa23, Na ada 1 berarti 23 tambah O1 ada ArO16 berarti tambah 16 tambah H1 jadi 1 sama dengan 23 tambah 17 sama dengan 40. Oke. 8 baru masukkan mr-nya 40 dikali 1000 per P larut masanya 400 gram. Jadi 400. 8 kali 1000 berarti 8000 dibagi 40 kali 400 berarti 16.000. 8.000 bagi 16.000 berarti setengah atau sama dengan 0,5 molar. Contoh soal berikutnya berhubungan dengan konsentrasi molar. Di soal hitung konsentrasi molar larutan yang dibuat dengan melarutkan 3,6 gram glukosa C6H12O6 dalam air hingga volume larutan menjadi 500 ml. ARC 12 H sama dengan 1, O sama dengan 16. Penyelesaian. Dari soal diketahui massa zat terlarut, massa glukosa
C6H12O6 sama dengan 3,6 gram. Kemudian volume larutan, volume sama dengan 500 ml. Yang ditanya berapa molaritas larutan. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana rumus menghitung molaritas larutan. Molaritas sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Karena dari soal sudah diketahui massa dan sudah ada volume dalam bentuk mililiter, berarti rumus ini kita jabarkan menjadi mol zat terlarut berarti gram per ml dikali 1000 per volume yang 500 volume. Berarti sama dengan massa gram glukosa 3,6 gram dibagi dengan mr. Mr glukosa berarti C ada 6 dikali dengan 12, berarti 6 kali 12 ditambah H ada 12 dikali 1, berarti 12 kali 1 ditambah O ada 6, berarti 6 dikali ARO 16, berarti dapatlah MR C6H12O6 atau glukosa sama dengan 72 ditambah 12 ditambah 96 10 berarti 180 sama dengan 180. Berarti MR glukosa sama dengan 180. Masukkan 180 dikali 1000 per volume dalam mililiter. Jadi sebanyak 500 sama dengan 3,6 dibagi 180 dikali 2 sama dengan 7,2 dibagi 180 sama dengan 7,2 dibagi 180. 0 ulangi 7,2 bagi 180 di 0 tambah 0,1 berarti 0,44 watt konsentrasi molar larutan 0,04 molar. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.